Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa maw'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah-kisah Rasul kami ceritakan kepada engkau Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepada engkau kebenaran, nasihat, dan juga ada peringatan bagi orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepada engkau Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya sebelum itu engkau termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dan bermajelis dalam halaqah ilmu setiap Rabu malam ini. Dan di akhir tahun ini kita memulai satu halaqah baru dalam kajian sharing Rabu malam, yaitu halaqah Darsus Sirah atau mempelajari sirah nabawiyah. Kita coba untuk mendalami kisah-kisah atau cerita dan sejarah dari kehidupan orang yang paling mulia, yang paling agung, yang rasa-rasanya gak ada yang lebih pantas untuk kita pelajari kehidupannya dan kita kenal sosoknya daripada Muhammad Rasulullah SAW. Sampai targetnya apa? Sampai kita bisa mengenal Nabi lebih daripada kita mengenal keluarga kita. Itu baru kita disebut dengan orang yang mencintai Nabi. Jadi kalau kita bilang mencintai Nabi tapi kita nggak terlalu kenal Nabi, cuman tahu namanya dan tahu sepenggal dua penggal kisah yang nggak terlalu jelas tentang beliau, kayaknya ucapan kita itu belum terbukti. Karena orang yang mengenal seseorang baru disebut mengenal kalau dia tahu betul tentang cerita orang itu. Misalnya kita mengatakan saya kenal fulan, saya sahabatnya fulan, apalagi sampai mengatakan saya mencintai fulan. Kita nggak mungkin mengatakan itu kalau kita nggak kenal orangnya. Kalau sampai kita mengklaim mengenal Nabi tapi kita nggak tahu apa-apa tentang Nabi kecuali secuil kisah, berarti jangan-jangan kita belum jujur. Nah, harusnya seperti apa kita mengenal Nabi? Kalau seandainya kita mau melihatnya dari angle yang benar, harusnya kita mengenal Nabi lebih daripada kita mengenal keluarga kita. Karena ketika Umar bin Khattab datang kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada apapun selain diriku," maka Nabi mengatakan, "Belum cukup wahai Umar." Lalu Umar meralatnya mengatakan, "Aku mencintaimu lebih daripada diriku sendiri," maka kata Nabi, "Al-an ya Umar, sekarang baru cukup wahai Umar." Salah satu pelajaran dalam adegan itu adalah harusnya kita mengenal Nabi bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Kita mengenal Nabi lebih daripada keluarga kita.
Seperti apa kita mengenal ibu kita, ayah kita, pasangan kita buat yang udah punya pasangan, atau anak-anak kita. Maka kita belajar mengenal Rasulullah SAW lebih daripada mereka semua. Seorang ibu tahu betul karakter anaknya. Seorang ayah tahu betul tentang kebutuhan anak-anaknya. Seorang suami atau istri tahu betul tentang sifat pasangannya. Anak tahu betul apa yang baik untuk orang tuanya, apa yang menyenangkan hati orang tuanya, dan seterusnya. Maka harusnya kita lebih tahu betul tentang Nabi daripada keluarga kita. Ini salah satu goalsnya, sampai kita bisa mengenal Nabi lebih daripada keluarga kita sendiri. Dan ini bukan hanya buat teman-teman di sini, tapi juga buat saya pribadi. Sambil saya menyampaikan, karena ini bukan dari saya hanya menerjemahkan bacaan dan wawasan yang saya dapatkan, baik ketika dulu masih belajar di Al-Azhar maupun sampai sekarang karena jadi murid itu seumur hidup terus belajar ke dalam bahasa yang mungkin mudah-mudahan bisa lebih mudah kita pahami tentang sirah Nabi. Sehingga kita sama-sama nanti satu saat makin lama makin kenal dengan Nabi, makin tahu tentang Nabi, sampai bukan hanya yang zahirnya. Karena seperti yang saya pernah sampaikan, sunnah Nabi itu ada 3. Hanya dari 3 ini mungkin 2 sering dibahas, tapi yang ketiganya jarang dibahas. Ada sunnah surah penampilan Nabi. Sebagian dari penampilan Nabi hukumnya wajib diikuti, sebagian yang lain hukumnya sunnah diikuti. Artinya penampilan Nabi itu banyak dibahas, tentang jenggotnya, tentang sorbannya, tentang jubahnya, tentang sendalnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, sirah perbuatan Nabi. Kehidupan Nabi secara zahir, cara tidur Nabi, cara berdiri Nabi, cara jalan Nabi, sikap Nabi, marah Nabi, dan seterusnya. Sirah aktivitas Nabi, termasuk jihadnya Nabi, dakwahnya Nabi, kehidupan pribadi beliau, kehidupan keluarganya, kehidupan masjidnya, kehidupan tetangganya, kehidupan masyarakatnya, dan seterusnya. Sirah itu banyak dibahas, dan sekarang pun kita sedang membahas itu. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas, sarirahnya Nabi. Jadi ada surah, ada sirah, ada sarirah, perasaan Nabi. Apa yang membuat Nabi bahagia, apa yang membuat Nabi sedih, apa yang membuat Nabi berkenan, apa yang membuat Nabi gak suka, apa yang membuat Nabi sakit hati, apa yang membuat Nabi berkesan di dalam hatinya, gimana Nabi memaafkan kesalahan orang lain, apa yang membuat Nabi malu, apa yang membuat Nabi marah. Semua itu masuk dalam kategori sarirah. Gimana Nabi orangnya sangat menjaga perasaan, sehingga paling gak suka menyinggung orang lain atau memberatkan orang lain, membebankan orang lain. Itu namanya sarirah. Kita sampai kalau bisa mengenal sarirahnya Nabi, bukan hanya surah dan sirah, tapi sampai sarirah. Karena kalau kita nggak belajar sarirah Nabi, kita hanya belajar kulitnya, yaitu yang tampak saja. Jangan-jangan semakin kita mengetahui sunnah Nabi, semakin kita jadi bikin orang nggak nyaman, semakin galak, semakin eksklusif, bahkan jangan-jangan nggak sengaja kita semakin merasa paling benar. Padahal Nabi SAW sendiri dengan sarirah beliau adalah orang yang paling menyenangkan. Gimana Nabi jadi orang yang paling menyenangkan? Itu sarirah, bukan sirah, bukan surah. Nabi menyenangkan bukan hanya karena beliau ganteng, itu udah pastilah. Tapi banyak orang ganteng tapi nyebelin ya. Ada orang, yanya kencang di belakang. Ada cewek makin cantik, makin bikin kita kayak gak nyaman gitu. Kenapa gak nyaman? Karena mungkin kecantikan dia itu jadi fitnah, kecantikan itu bikin dia jadi jutek atau apa. Ada orang secara fisiknya hampir bisa dibilang sempurna, dia fisiknya keren, tapi karena sarirahnya, mentalnya, perasaannya itu enggak humble sama orang lain, akhirnya kita juga enggak nyaman bareng dia. Makanya ada orang memilih pasangan walaupun yang tampak duluan itu fisik, tetapi kadang-kadang ada orang yang kayaknya pasangannya biasa banget, tapi dia kayak happy banget sama orang itu. Kenapa? Karena cocok secara karakter. Nah, artinya mungkin kita wawasan tentang Nabi itu bagus, surahnya kita mencontohkan Nabi itu hampir sempurna, karena gak ada yang sempurna Nabi pastinya. Cuman kok gak bisa bikin orang nyaman? Jangan-jangan kita tahu banget surah,
belajar banyak sirah tapi hampir kurang aware tentang sarirahnya Nabi, perasaan Nabi. Ada hadis ketika Nabi menyampaikan hadis itu nyaman didengar. Ketika kita yang ngomongin hadis yang sama kok jadi bikin orang gak suka, jadi bikin orang sedih gitu. Jangan-jangan bukan teks hadisnya. Hadisnya sahih, bahkan mutawatir, Bukhari, Muslim. Tapi hadis yang sahih itu ketika Nabi yang menyampaikan, orang nyaman. Ketika kita yang menyampaikan, orang malah sedih. Berarti ada sarirah yang kelewat, yang miss, yang kita nggak mempackaging, membungkus teks tadi ketika kita menyampaikan kepada orang lain. Nah, kita pengen belajar kehidupan Nabi itu bukan hanya yang tampak, tetapi kita pengen mendalami dari sisi-sisi sarirahnya. Nanti yang akan teman-teman dengarkan dari kajian sirah ini mungkin hal-hal yang teman-teman udah pernah dengar dari yang lain. Karena kajian sirah itu banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan. Apalagi kalau teman-teman ngerti bahasa Arab, buka di YouTube dicarinya pakai bahasa Arab, itu akan lebih dahsyat lagi. Cuman kenapa kok tetap perlu mendengar? Mungkin kalau pelajarannya sama, refresh, recharging iman. Kalau enggak, maka pasti ada angle yang berbeda. Objeknya sama, kejadiannya sama, peristiwanya sama, tapi ibrahnya berbeda. Kenapa ibrahnya berbeda? Karena interpretasi dan sudut pandang berbeda. Kok bisa kayak gitu? Karena semua tentang Nabi itu adalah mutiara. Dilihat dari mana aja bercahaya. Ada yang cahayanya dari sebelah sini. Wah, saya lihat dari sini ada ibrah, pelajaran penting, petunjuk hidup. Kata yang lain, dari sebelah sini juga ada petunjuk, banyak. Jadi nggak bisa kita hanya menyimpulkan kehidupan Nabi dari satu sudut pandang, saking sempurnanya kehidupan beliau. Nggak ada syubhatnya. Kalau ada yang nggak kita ngerti, bukan syubhat. Syubhat itu apa? Hal-hal yang meragukan, yang nggak penting, yang sia-sia itu nggak ada dalam kehidupan beliau. Dari sejak beliau dalam kandungan, bukan hanya dari sejak dapat wahyu, dari sejak dalam kandungan itu udah jadi ibrah, pelajaran yang luar biasa tentang sosok beliau. Makanya saya pikir udah waktunya kita untuk nambah menu dalam kajian Rabu malam kita yang udah berjalan lebih dari 5 tahun. Sebetulnya kajian Rabu malam ini udah berjalan lebih dari 10 tahun teman-teman. Karena sebelum ada Pemuda Hijrah, Rabu malam udah ada kajian saya di Masjid Al-Latif. Cuman dulu kajiannya yang hadir paling 15 orang, 20 orang. Kalau Persib lagi main libur ya. Alhamdulillah kemudian dengan adanya Pemuda Hijrah kita kerja dakwah bareng-bareng jadi rame, kemudian jadi berkembang. Artinya dulu tuh kajian kita tuh udah sempat masuk ke level apa, kemudian kita coba lightkan lagi supaya semua orang bisa nyaman dengan bahasa-bahasa taklim. Dulu udah agak bold tuh. Makanya saya bilang dulu kajian kita tuh membahas tentang rijal, para tokoh-tokoh kesatria Islam. Saya pernah bahas Ikrimah anaknya Abu Jahal, seberapa kerennya Ikrimah. Saya bahas juga tentang kisahnya Imam Hasan Al-Basri, Ibnul Musayyib, Umar bin Abdul Aziz. Sampai yang terakhir sebelum datangnya Pemuda Hijrah, kita membahas Nuruddin Zinki. Dulu tuh udah sampai ke pembahasan rijal, tokoh-tokoh Islam. Tapi karena kebutuhan dakwah dengan segmen yang lebih luas, kita pakai menu yang lebih light lagi. Sekarang cengeknya dikurangin, ya. Jadi light, jadi semua orang bisa makan, anak kecil juga bisa makan nasi gorengnya. Tapi itu udah berjalan 5 tahun. Sekarang saatnya pakai tambahan cengek, lebih lada dikit. Supaya apa? Supaya lebih nikmat, supaya lebih kerasa. Nah ini kita tambahin dengan sirah. Saya pikir semua teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang yang udah lama ngaji, udah rajin ngaji, udah ngejar taklim. Yuk belajar sirah sama-sama sampai kita mengenal sosok Nabi seperti kita mengenal keluarga kita.